Dan alhamdulillah nih di studio sudah hadir narasumber kita di program The Leader. Kita akan bicara soal outlook perkeretaapian wisata 2024. Dan Anda bisa ikutan pendengar Trijaya. Silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau mungkin Anda punya pengalaman ya naik kereta panoramik. Saya belum pernah sih, tapi saya dulu pernah naik kereta api Parahyangan. Itu kalau lewat jalur Bandung Jakarta, pemandangannya indah banget ya. Dan alhamdulillah di studio sudah hadir Direktur Utama KAI Wisata. Segera saya sapa Bapak Hendy Helmi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Damang? Damang. Alhamdulillah. Iya. Saya kalau ngeliat Pak Hendy, saya jadi inget ini band Es Teh Manis yang dari Bandung. Iya, seru ya. Oke, terima kasih Pak Hendy. Baik. Sudah meluangkan waktu untuk hadir di Trijaya FM. Sebelum kita masuk mengenai hal-hal yang menyangkut perkeretaapian wisata 2024, ya. Tolong dijelaskan dulu nih Pak. KAI Wisata ini anak perusahaan atau apa dari PT KAI? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bisa sedikit bercerita mengenai kereta wisata. Kereta wisata ini dibentuk di tahun 2029. 2029. Jadi sudah cukup lama, sekitar 15 tahunan ya. 2019? 2009. Oh, 2009. Tadi 2009. saya dengarnya 2029. 2009, oke. 2009. Jadi sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Tujuan utamanya tadi adalah untuk membantu layanan kereta api reguler. Oke. Tapi setelah berkembangnya dengan pertumbuhan minat orang menggunakan kereta api yang lebih baik lagi daripada yang reguler dengan pelayanan yang lebih eksklusif, makalah dibentuklah kereta wisata. Nah, kereta wisata inilah yang tugasnya adalah untuk menghandle beberapa hal layanan yang sifatnya eksklusif selain layanan di luar reguler seperti misalnya kayak transportasinya, bisnis wisatanya. Nah, itu juga dikelola oleh KAI Wisata. Oh, jadi tidak hanya menyediakan gerbong wisatanya, Pak? Tidak, semua. Oh. Jadi kita ini ada paket wisatanya juga? Ada paket wisata. Kita nih udah jadi travel agent dong, Pak? Ya, hampir sama. Malah kita tidak hanya travel agent, penyedia kendaraan juga sama. Oh, rentalnya juga. Rental kendaraan untuk yang sifatnya harian, bulanan, tahunan kita ada. Oke. Terus shower locker kita punya. Oke. Terus kita juga mengelola bangunan heritage seperti Lawang Sewu, Ambarawa, museum, kita kelola. Aset-aset PT KAI. Aset-aset PT KAI, terutama yang kaitan dengan wisata ya. Kalau yang dengan bukan wisata, ada anak perusahaan lain yang ngurus. Termasuk kita juga layanan purna dan pra, misalnya lounge. Di stasiun itu kita yang kelola. Terus habis itu kita ada punya hotel, beberapa hotel. Di Gambir satu sama rencana satu yang dibangun di Jogja, itu kita punya juga hotel. Termasuk shower locker. Nah, shower locker ini unik nih. Jadi kita melihat peluang bahwa banyak peluang bisnis orang yang perjalanan dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Jogja ini hanya datang untuk wisata. Terus nanti sore balik lagi. Tektok. Nah, tektok. Jadi kita sediakan mereka bisa mandi sama titip barang. Habis itu siangnya mereka setelah itu dia titip, dia jalan-jalan, nanti kembali lagi sore pulang. Itu di stasiun lokasinya, Pak? Stasiun. Jadi mereka menghemat biaya penginapan gitu ya. Nah, gitu. Mandinya tetap jalan, barang nggak perlu digeret-geret. Nah, ini jadi solusi. Shower locker. Di Jogja di stasiun mana aja, Pak? Sekarang kita di stasiun Jogja 1 sama di Jakarta 1. Baru 2. Rencana berikutnya adalah di Pasar Senen, Bandung. Sekarang baru mana? Gambir? Gambir. Kalau Jogja mana, Pak? Lempuyangan? Bukan. Tugu. Oh, Tugu yang dekat Malioboro itu. Nanti rencana Pasar Senen sama Gubeng yang kita bangun. Bertahap. Sudah 15 tahun KAI Wisata. Sudah 15 tahun. Awalnya hanya untuk mensupport tadi itu kebutuhan gerbong wisata. Betul. Sekarang sudah merambah ya. Tapi ini anak perusahaan kan, Pak? Anak perusahaan. Bukan cucu kan? Bukan. Iya. Kalau cucu agak ngerepotin, Pak, soalnya. Kalau cucu mesti yang muda. Jadi nggak boleh ngubanan. Iya, siap. Alhamdulillah. 15 tahun progresnya gimana, Pak, KAI Wisata? Ya, dari perusahaan ini mulai berdiri masih merangkak, sekarang sudah bisa memberikan dampak positif. Tidak hanya dampak positif secara finansial buat perusahaan kereta api grup, tapi juga memberikan salah satu nuansa baru. Nuansa baru, brand baru, bahwa bisnis kereta api ini tidak hanya mengelola
kereta api reguler, tapi juga punya produk-produk khusus yang eksklusif. Oke. Jadi orang punya pilihan kalau kemarin. Termasuk paket wisata ya Pak berarti? Termasuk paket wisata. Kita malah mengadakan umroh. Umroh juga ada. Naik kereta Pak ke Arab nggak? Nah ini di Arab nih kita sediain kereta. Iya. Ada ya Pak kereta cepat ya, baru ada ya. Ada. Jadi tidak harus bersentuhan dengan kereta api sebenarnya ya? Ya. Walaupun sebenarnya nafas kita tetap kereta api ya. Nafas tetap kereta api. Iya. Berapa aset Pak sekarang KAI Wisata ini? Pendapatan kita sekitar hampir 600-an per tahun. 600 miliar. Oh, oke. Kantor di mana Pak kalau di sini Pak? Ya kita tetangga deh. Ini ya Pak? Di Gondang Dia. Oh ini sebelah ini ya? Makanya tadi saya kesini jalan aja kalau. Iya. Oh yang di sini saya sering lihat itu kayak wisata-wisata. Oke luar biasa. Tapi intinya progresnya bagus ya Pak? Siap bagus. Alhamdulillah. Malah target tahun ini kita jauh bisa lebih besar lagi tahun 2024 ini. Mudah-mudahan tahun 2024 ini capaian kita bisa sesuai, malah setiap tahun kita tuh capaian kita bisa sampai 200%. Dari target. Nah ini tahun ini kita harapkan bisa 200% lagi. Oke, termasuk memaksimalkan aset-aset PT KAI yang selama ini mungkin terlantar atau tidak digarap ya Pak ya? Betul. Yang terkait dengan wisata betul. Karena banyak aset-aset PT KAI yang tidak hanya bernilai wisata tapi bernilai sejarah ya Pak? Betul. Itu bisa jadi tujuan wisata kan betul. Ya. Oke, Pak, ini kan 2024 nih Pak ya, sudah memasuki awal tahun. Kita ingin tahu dulu nih Pak, apa capaian di 2023? 2023 ini sudah banyak capaian kita capai. Jadi yang selama ini kita fokus hanya kepada kereta api, kita sudah mulai banyak melakukan pengembangan bisnis. Termasuk salah satu yang kemarin kita kelola adalah iklan. Nah, iklan yang ada di kereta api LRT itu kita yang kelola. Jadi inilah salah satu capaian bisnis yang baru yang sebenarnya sudah ada di kereta api wisata, sudah ada. Secara advertising sudah ada. Cuma kalau yang di komuter lain nggak Pak, beda? Bisa kita yang kelola juga. Jadi enggak selama ini bukan. Oke. Nah, itu ada vendor lah ya. Vendor, tapi kita bisa masuk. Artinya kereta api itu buka peluang ke semua orang untuk bisa masuk. Tapi untuk yang LRT kita yang masuk. Kebetulan kita yang provide untuk iklan di sana. Nah ini belum ada kan Pak? Baru akan. Iya. Karena saya pengguna LRT. Ya, karena ini kita lagi banyak space yang bagus loh Pak itu. Bagus itu. Iya Pak. Nah cuma yang kita mesti pastikan bahwa iklan ini tidak menjadi seperti iklan yang nggak teratur. Kita mau jadikan iklan ini sebagai bagian dari keindahan. Iya benar Pak, benar. Nah ini kan kadang orang berpikir iklan itu yang penting komersialnya aja. Benar. Nah, kita mau lagi buat gimana iklan ini menjadi bagian dari keindahannya. Keindahan bisa menjadi hiburan juga ya Pak. Betul. Untuk para penumpang. Nah, ini capaian kita. Dan harapan tahun 2024 ini kita bisa capai target kita 600 miliaran. 600 miliar. 2024. Oke, itu untuk advertising ya 2000 yang sedang disusun. Enggak, total semua. Total. Enggak, maksudnya untuk yang tadi yang lagi advertising. Betul. Kalau untuk perjalanan wisata Pak di 2023 respon publik masyarakat bagaimana? Nah, 2022 pertama kali dilepas pandemi, ini banyak orang menggunakan kereta api wisata, itu euforianya sangat tinggi. Euforianya banyak kereta charter karena orang takut tertular. Nah, tapi setelah sudah dilepasnya pembatasan, nah ini semua kereta api kita laku, termasuk kereta api FIT yang free independent traveler. Jadi buat yang perorangan juga banyak. Yang selama ini banyak orang menghindarkan karena pandemi. Nah sekarang semua hidup. Dari mulai yang charter, yang FIT, termasuk yang kereta api yang sifatnya rombongan. Nah ini udah mulai banyak. Sudah berebut lah antri orang untuk pesan. Apalagi dalam waktu dekat ini kan sebentar lagi Lebaran nih. Nah Lebaran ini udah beberapa perusahaan, partner kita yang selama ini menunda perjalanan untuk pegawainya, sekarang udah datang lagi untuk bikin kayak mudik bersama. Oh, tapi menggunakan kereta api. Ya, seperti beberapa perusahaan swasta kan melakukan mudik dengan bus ya, Pak. Betul. Ini dengan kereta. Oke, Pak, di 2023 apa program yang berjalan mulus dan lancar dari PT KAI? Ya, 2023 sebenarnya
kalau saya mau sombong sebenarnya semuanya mulus kayaknya. Sedap. Iya. Karena gini, karena kita basic semuanya kita sudah perhitungkan. Jadi mana yang kita buat ini adalah produk-produk yang memang dianggap akan menjadi tren, terutama kereta api panoramik. Tahun 2023 ini jadi trennya kereta api panoramik karena sempat jadi viral. Iya. Itu luar biasa. Makanya kita jaga terus kereta api panoramik ini tetap menjadi sesuatu yang ikonik, yang menjadi sesuatu yang menarik supaya minat orang menggunakan kereta api ini menjadi lebih baik lagi. Ada berapa gerbong Pak yang panoramik Pak? Kita punya 6. 6 kereta. Itu mereka nempel yang reguler atau ada schedule sendiri Pak? Reguler. Reguler karena saya pikir nggak semua orang akan gunakan kereta api panoramik ini pada saat perjalanan yang di luar jalurnya. Misalnya di luar jalur itu yang pemandangannya kurang baik. Yang biasa-biasa lah. Iya. Nah, kalau yang jalur selatan ini kan bagus semua nih. Iya. Apalagi kalau udah musim hujan, matahari pagi sama matahari sore. Itu luar biasa tuh. Jadi kalau sunrise dan sunset sunset tuh makanya mungkin nanti para pemirsa Trijaya boleh coba nih. Iya. Pada saat sunset sama pada saat sunrise. Pasti memorable. Iya. Sangat memorable. Yang penting nggak ketiduran aja. Yang penting nggak ketiduran. Tapi kalau ini pasti ketiduran. Karena nyaman banget. Nyaman banget. Ya. Kalau KCC nggak bisa ketiduran. Karena cepet banget. Iya. Baru mau tidur udah nyampe. Iya. Tapi kalau ini pasti ketiduran. Karena nyaman banget. Nyaman banget. Oke. Nah, untuk fokus apa Pak di 2023 kemarin Pak? Fokus kita adalah berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan meningkatkan layanan. Kemampuan itu dari segi sarana. Kita mencoba untuk menambah sarana sama layanan. Jadi layanan yang selama ini kita kurang baik, kita perbaiki terus, kita inovasi terus, kita perbaiki terus. Termasuk kita juga mencari rute-rute baru. Rute-rute baru karena ini segini, minat orang ini selalu berubah-ubah nih. Mungkin tahun ini orang banyak perjalanan ke Semarang. Nah, tahun depan belum tentu ke Semarang juga. Jadi kita berbeda dengan harus mengikuti tren juga ya Pak? Mengikuti tren. Karena kita kan nempel kereta. Jadi kita bisa sesuaikan. Iya. Beda dengan kereta api reguler. Kalau reguler itu udah pasti dari sana terus. Iya. Kalau kita bisa pilih. Tiap tahun kita bisa ubah. Iya. Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan pasar. Oke. Selama ini pengguna atau konsumen dari kereta api wisata ini dari kalangan mana Pak? Sebagian besar selama ini. Sebenarnya kalau kita boleh cerita, kereta wisata ini memang segmented ya. Segmented berbeda dengan pasar-pasar umumnya. Jadi biasanya orang naik kereta wisata ini orang yang berulang. Berulang. Jadi kita pasarnya jelas lah. Nah, dan kereta wisata ini kalau kita lihat sih sebenarnya kan kalau kita lihat orang bilang mahal. Tapi ya memang kita nggak bisa untuk orang tertentu bukan mahal yang dicari, bukan harga yang dicari. Ini bukan masalah nominal. Bukan masalah nominal. Nah, tapi ini masalah kenyamanan. Quality, kenyamanan sama services. Ya, jadi termasuk experience ya. Experience. Karena gini, saya berapa kali ketemu orang yang menggunakan kereta api, terus nanya pesawat, naik pesawat juga. Saya bertanya, kenapa Bapak naik kereta api, kenapa nggak naik pesawat? Kan kalau segi penampilan nih orang mampu nih. Dia bilang ini, nggak semua orang berani naik pesawat Pak. Kenapa? Karena banyak orang juga fobia sebenarnya. Cuma permasalahannya karena tidak dia kebutuhan waktu, makanya dia mesti pakai pesawat. Terus yang kedua, nggak ada layanan kereta apinya. Tapi selama dia bilang kalau ada layanan kereta api yang worth it, dia akan pilih. Contohnya, kalau kita lihat kereta api kompartemen yang kita baru bangun ya, PT Kereta Api bangun. Nah ini harganya kan nggak murah juga nih, tapi antri penuh. Nah ini artinya menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak orang yang berpikir yang bukan uang, bukan finance, bukan uang ya, tapi yang orang pentingkan adalah bagaimana pelayanan. Makanya Kwisata ini berusaha untuk memberikan layanan lebih supaya bisa diminati oleh
segmen tertentu tersebut. Pak, berarti bisa edik dong Pak kalau naik kereta api wisata ini panoramik ini Pak. Nah itu Pak, itu yang kita bikin. Jangan sampai orang nggak edik, harus edik. Gitu. Kalau nggak edik kita nggak jualan. Iya. Dia kayaknya kalau sebulan nggak naik panoramik, badan gatal-gatal ya. Pegel-pegel. Dia pengen disapa sama pramugari, pegawainya. Iya. Apa sih Pak yang istimewa dari kereta api panoramik ini Pak? Ya, salah satu. Jadi gini. Selain pemandangan tentunya. Selain pemandangan ya. Jadi sebenarnya gini, kereta api panoramik ini memang dibuat memang untuk memberikan ambience baru, suasana baru. Iya. Ya, jadi dibuat seperti kita berada di alam terbuka. Ya. Bukan alam gaib ya Pak, bukan ya? Alam gaib. Ya. Alam gaib nanti serem. Jadi seperti alam terbuka. Jadi mereka tidak dibatasi oleh sekat dan lain-lain. Jadi mereka merasa naik kereta api itu seperti mereka ada di alam terbuka. Makanya kita coba ciptakan atau buat kereta api yang yang menghilangkan batas itu. Suasana menghilangkan batas ya. Jadi supaya orang tidak merasa terkungkung di dalam kereta api. Itu yang pertama. Sehingga mereka punya perasaan luas, bebas, lepas. Itu yang pertama. Apalagi orang sekarang lagi stres-stresnya nih. Nah, itu butuh itu. Terus yang kedua, mereka berada di alam terbuka, di alam lepas, sambil menikmati kenyamanan makanan, minuman, layanan. Nah, ini yang nggak bisa didapat. Servis tadi. Nah, itu yang kita mau jual sebenarnya. Makanya harapannya kita bisa bikin kereta api panoramik ini lebih banyak lagi dan bisa di jalur-jalur yang lain selain Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung dan Surabaya. Jadi bisa buat terapi juga ya Pak? Bisa. Terapi stres ya Pak? Iya, terapi stres. Jadi kalau ada colok-colok yang gagal, naik ini aja Pak ya? Insya Allah ya? Insya Allah ya. Pak, itu berapa kapasitas Pak satu gerbong? Jadi kapasitas satu gerbong itu 38 orang. Seatnya dua-dua tetap Pak? Enggak? Dua-dua. Setelan pesawat ya? Setelan pesawat. Dan mereka bisa bagusnya kursi ini. Kursinya bisa menghadap ke kaca. Jadi mereka nggak perlu menghadap ke depan, tapi menghadap ke kaca. Jadi seperti kita nonton akuarium. Iya. Oke. View yang lepas itu hanya kanan kiri aja Pak ya? Kanan kiri atas. Oh, atas juga Pak? Atas juga. Jadi kalau malam atau siang mau lihat matahari atau lihat bintang masih bisa. Atau berangkat sore senja ya Pak? Senja, betul. Oke. Pak, ini kalau ikut reguler berarti kebanyakan jalan sore ya Pak? Atau jalan malam atau jalan pagi sama sore ada? Jadi dia dapat sunrise sama sunset ya Pak? Dapat sunrise sama sunset. Tergantung di mana nanti itu sampainya ya? Betul. Mulai dari berapa sih Pak harganya Pak layanannya ini? Panoramik ini? Saya sih nggak mau cerita. Lebih baik lihat langsung. Karena gini, kalau bilang cerita nanti takutnya bilang wah kok mahal. Tapi kalau layanan terima, worth it. Iya. Pantas untuk dinikmati, pantas untuk dibayar. Saya pernah lihat di TikTok sih Pak. Keren banget. Itu turun dari gerbong, segerbang atau orang saya lihat ya. Betul. Fresh banget ya. Daripada ke dokter psikolog kan mendingan ke situ. Iya. Benar. Pak, di 2003 ada kendala apa Pak? Kalau tadi kan yang mulus, yang lancar. Kendala pasti ada dong. Ada. Apa kendalanya Pak? Kendala kita sih sebenarnya kalau di kereta api wisata ini, kendala utama kita cuma satu. Keterbatasan sarana. Jadi peminatnya banyak, tapi sarananya terbatas. Itu satu. Jadi PT Kereta Api Induk kami sedang menyiapkan beberapa kereta api untuk di tahun 2024 untuk bisa kita kelola. Termasuk rencana kita mau jalankan kereta api khusus dari Jakarta sampai Surabaya, khusus wisata semua. Kalau sekarang kan dicampur-campur nih. Iya. Ini enggak, kita jalan kereta wisata, khusus kereta wisata. Kereta wisata dengan layanan premium. Sama seperti kalau sekarang ada kereta api kompartemen, itu juga masih satu kan ya, satu-satu nempel di kereta. Nah kalau gini enggak, nanti kita mau bikin satu layanan khusus kereta api wisata dari awal sampai akhir dengan layanan kualitas KA wisata. Jadi full satu rangkaian tuh Pak? Satu rangkaian. Nanti kita akan siapkan satu kereta api di tengah, yaitu kereta api DOT. DOT itu kereta api dining on train. Jadi nanti kita siapkan kereta api khusus untuk melayani makanan yang dining di dalam kereta api. Kalau sekarang ini kayak kereta api restoran lah ya. Restorasi. Tapi sekarang nggak, nanti kita bikin kursi kayak kereta wisata. Kereta api restoran kayak di restoran di bawah. Ada dessert, ada layanan dengan full set
perlengkapan makan. Gitu. Iya, iya. Oke. Kalau dengan kereta api luar biasa apa bedanya Pak layanannya nih? Nah, kalau luar biasa kan untuk pejabat ya? Betul. Enggak, kita juga punya sekarang. Kereta api luar biasa itu dulu buat pejabat. Sekarang enggak. Sekarang sudah kita komersialkan juga. Itu di bawah ini juga enggak Bapak? Wisata. Oke. Jadi kereta wisata ini ada sekarang mengelola kereta api namanya kereta api istimewa. Atau sekarang lebih trennya orang bilang kereta api sultan. Oh, itu yang bookingan khusus ya Pak? Khusus. Nah, bisa family, bisa corporate? Bisa family, bisa corporate. Bisa personal juga Pak? Bisa. Kalau orang punya duit, satu gerbong gue mau sewa, bisa? Bisa. Itu kapasitasnya 40 orang. Dan jalan bebas. Bebas itu maksudnya gini. Misalnya kita mau berangkat dari stasiun Bintaro. Nah, mau ke Surabaya bisa. Oh, dijemput dulu ke sana? Dijemput di Bintaro pakai kereta api itu. Karena kereta api ini nggak terikat dengan kereta api yang ada lokomotif serial. Dia modelnya kereta api khusus. Oh. Nah, satu itu. Dia bisa mau dijemput di mana saja. Terus yang kedua, customer kita bisa pilih. Misalnya dari Jakarta mau ke Semarang. Dia bilang, Pak, saya mau berhenti dulu di Cirebon untuk wisata batik. Oh. Kita berhenti, tinggal dibicara aja. Berapa jam? 3 jam. 3 jam kita berhenti sana, mereka belanja. Oh. Nanti kita siapkan bisnya. Bisnya kita siapkan, nanti dia mau kuliner. Nanti berangkat kembali ke ini, langsung berangkat ke Semarang. Berarti di kereta ini nggak ngikut rangkaian yang reguler, Pak? Dia jalan sendiri. Tapi ada logonya, Pak? Ada. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia sama seperti kereta api tematik. Jadi dalam satu kereta itu lengkap, ada karaoke, ada yang lain-lain, terus termasuk kumpul. Karaoke doang kan Pak, nggak yang lain-lain kan? Nggak kan? Karaoke doang kan? Karaoke doang. Iya. Nah, terus habis itu yang ketiga, yang keempat, mereka punya experience perjalanan kereta api dengan pandangan view depan. Jadi mereka akan bisa ngelihat seperti naik di depan lokomotif. Oh, berarti lokonya di belakang, Pak? Depan. Oh. Tapi mereka akan lihat. Jadi masinis duduk di depan, pakai kaca belakangnya. Oh. Mereka duduk di kursi seperti kursi. Oh, transparan. Transparan, enggak kursi ya transparan. Enggak kacanya, oke. Ya, nanti duduk di kursi seperti kursi khusus. Nah, bisa melihat pemandangan di luar, di depan. Oh. Yang belakang juga mereka bisa lihat. Sama nanti kayak kereta api KRL ya. Tapi dari sisi safety-nya aman ya, Pak? Aman. Karena ada masinis kan depan. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, mereka bisa pilih layanannya seperti apa. Layanan kuliner. Karena gini, yang orang susah itu mereka cuma jalan-jalan, tapi nggak bisa dapat experience kuliner. Ini kita bisa siapkan. Oke. Misalnya Jakarta sampai Surabaya lewat Purwokerto, dari Cirebon saya minta empal gentong. Oke. Nasi jamblang. Nanti Purwokerto minta mendoan. Jogja minta gudeg. Iya. Semarang minta Madiun minta pecel. Bisa di request tuh Pak? Bisa. Nah itulah kelebihan dari kereta wisata. Oh tapi mereka turun Pak Is enggak? Bisa turun atau bisa di gerbong? Bisa kita siapin. Karena nanti gini, layanan di dalam itu semua kita siapkan seperti layanan di dalam di darat. Oke. Pak, itu kalau ada yang request kereta api Sultan itu tidak mengganggu jadwal reguler, Pak? Sebenarnya gini, kereta api itu kita akan jalankan berdasarkan, kan kalau kereta api reguler sudah punya jadwal nih. Nah, kita akan masuk di slot-slot yang kosong. Oh, di slot. Oh, disesuaikan ya? Nggak ganggu. Oh, kalau misalnya slotnya itu tidak sesuai dengan permintaan klien misalnya? Bisa disesuaikan. Kereta api itu berhenti misalnya 5 menit nih. Atau 3 menit. Kita tertunda 3 menit. Oke. Nah, gitu aja. Jadi nggak terlalu... Itu minimal berapa gerbong, Pak, kalau mau booking itu? Yang kita siapkan ada 3 yang isi 2 kereta. 2 kereta itu dua kalau kita istilahnya kereta ya. 2 kereta itu isi 40, 3 kereta isi 160, yang 4 kereta isi 180 orang. 80 orang. Jadi ada. Berarti banyak yang pakai corporate ya Pak selama ini? Ada corporate, ada family juga. Artis. Terus beberapa pribadi. Pribadi juga banyak, Pak. Banyak ya. Jadi kalau kita tanya orang Indonesia itu kaya lah. Iya, alhamdulillah ya. Terus juga kalau kita hitung sih sebenarnya ya, dengan layanan yang full board seperti itu jatuhnya lebih murah. Ya nggak murah ya, tapi murah dibandingkan kalau kita beli ketengan. Naik kereta api ketengan. Iya. Ini grosir lah sekarang, paket lah. Nah, karena paket jadi lebih murah. Iya, oke. Untuk 2024 apa Pak targetnya, Pak?
2024 kita coba kembangkan bisnis-bisnis baru, tidak hanya bisnis kereta saja yang kita kembangkan, termasuk supporting bisnis yang lain. Ya tadi dengan membangun beberapa bisnis shower locker di beberapa tempat. Habis itu bangun hotel yang kita tambah, terus persewaan kendaraan yang kita mau tambah. Rencananya tahun ini seluruh kereta api gunakan rental kita. Jadi di kendaraan dinasnya rental ke kita. Nah, itu. Jadi termasuk kita juga cuma yang swasta juga ada. Terus yang ketiga, yang keempat kita sudah mulai buka travel hajinya lagi. Umroh dan haji karena sudah pandemi selesai kita jalankan lagi. Termasuk perjalanan ke luar negeri. Nah, ini sudah kita jalani lagi. Dan mudah-mudahan nanti tahun 2024 ini orang menggunakan jasa kawisata, berwisata dengan kereta api, berwisata dengan KAI wisata, ini jadi makin baik di tahun 2024. Itu rencana strategis ya Pak? Rencana strategis. Kalau untuk tadi Pak, pengembangan yang aset-aset PT KAI yang untuk kepentingan wisata atau mungkin ada aspek historisnya di 2024 ada rencana? 2024 kita lagi coba mengkurasi beberapa tempat-tempat aset wisata, aset-asetnya kereta api yang punya nilai sejarah nih, kita lagi kurasi, kita pilih, kita coba gali sejarahnya, nanti akan kita jadikan tempat-tempat heritage atau tempat-tempat museum untuk bisa kita sajikan dalam bentuk cerita sejarah, sehingga kunjungan wisata ke tempat-tempat itu jadi semakin banyak. Pak tadi menyinggung ada Lawang Sewu ya Pak? Lawang Sewu. Itu memang aset TKI ya Pak ya? Aset TKI. Oh iya, karena di depannya ada kereta itu Pak ya? Betul. Ada loko lama itu ya? Betul. Itu loko zaman Belanda ya Pak? Loko zaman Belanda, betul. Karena kereta api pertama berdiri memang di Semarang gitu ya? Sebelum di yang lain sejarahnya masih Semarang. Kantor kereta api pertama di Semarang. Baru ada sejarah lagi di Ambarawa yang lain-lain. Sekitar situ ya. Iya. Pak, untuk musim Lawang Sewu ada program khusus nggak Pak di 2024? Tidak hanya untuk mungkin wisatawan domestik ya, tapi mungkin untuk wisatawan mancanegara Pak? Yang paling penting sih sebenarnya adalah menggali kembali sejarah. Sejarah dari Lawang Sewu tersebut yang kita akan kemas untuk bisa kita jelaskan kepada customer kita. Karena gini, banyak orang sebenarnya datang ke Lawang Sewu itu hanya foto-foto dan lain-lain. Sayang karena kalau saya lihat Lawang Sewu itu punya nilai sejarah yang besar, yang cukup bagus, yang kita mesti gali, dan mudah-mudahan dengan kita membangun sejarah ini banyak tidak hanya dari lokal saja domestik, tapi dari mancanegara juga bisa dari sana. Ini yang kita coba gali, sejarahnya supaya pertumbuhan pengunjung di sana jadi meningkat. Dan yang dalam waktu dekat ini rencana di masa puasa nanti, Ramadan. Nah, kita rencana akan buat beberapa event-event di sana. Event-event Ramadan. Nanti mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi, dan tahun ini yang kita adakan, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, jalan, dan mudah-mudahan juga ini bisa jadi event tahunan kita nanti. Tahunan untuk acara Ramadan. Gitu. Baik. Bikin acara bukber di kereta juga asik Pak ya. Betul. Asik ya Pak ya, jalan dari habis sahur ya Pak. Betul. Nanti bukanya di mana, keren kali Pak ya. Mantap ya. Mungkin nanti juga sama dari Trijaya, mungkin siapa tahu mau live streaming untuk. Kita talk show aja Pak. Talk show di sana bagus tuh. Talk show di perjalanan ya. Betul. Enggak, di Lawang Sewu. Lawang Sewu. Talk show Lawang Sewu. Iya. Serem Pak, kalau malam gelap. Ini yang orang banyak nggak tahu. Saya di sana. Saya berapa kali ke situ Pak? Iya. Saya nggak berani Pak tidur sendiri situ. Iya. Jangan sendiri, tak sendiri. Saya ke sana Pak. Di sana kan kita karena ada kantor kita juga. Iya. Saya sampai jam 8 jam 10 malam nggak ada apa-apa. Orang itu kan. Bapak ada stafnya. Enggak, sendiri juga kadang-kadang saya sendiri ke atas sendiri. Cuma ya gini. Tapi auranya beda Pak. Nah itu karena dengar ceritanya. Iya mungkin ya. Kalau nggak dengar ceritanya, nggak juga biasa. Saya masuk ke bawah tuh nggak ada apa-apa, biasa aja. Itu ada satu jendela yang gede banget itu loh Pak. Nah itu sejarahnya panjang. Nah nanti kayaknya kalau saya ceritain di sini perlu 2 SKS. Iya. Oke. Nantilah ya. Nanti kita ini bikin program khusus ya. Iya. Pak, nggak ada rencana bikin ini Pak kereta wisata horor nggak ada ya Pak? Nggak ada rencana ya? Saya wisata horor itu mungkin buat orang Indonesia bagus. Tapi buat orang mancanegara nggak suka. Iya. Karena berapa kali saya bikin wisata untuk orang-orang asing itu
malah dia nggak begitu suka. Makanya memang kita mesti segmentasi. Oh, iya. Oke, Pak, kalau mau kepo soal layanan PT KAI Wisata, terus mau tanya-tanya, ya mau pesen mau apa, kemana ini Pak kita kontaknya Pak? Ya bisa, boleh nanti bisa tanya langsung ke KAI Wisata, Oke. dia. Oke. Nanti juga bisa kontak ke customer kita bisa lihat di website kita. Oke. Terus juga nanti ada kita punya Instagram. Oh, medsosnya banyak ya Pak? Medsosnya banyak, nanti banyak ya. Pilihannya banyak. Oke, bisa di www.kaiwisata.id ya. Ya betul. Atau di medsosnya IG, TikTok juga ada, YouTube, sosmed ya. Ya betul. Oke, atau ada layanan telepon juga nih ya, ada, di 0811 1220 7227 ya. Betul. Iya. Oke. Pak Hendy, kayaknya dari tadi enjoy banget gitu loh Pak menjelaskan soal KAI Wisata. Ini kan kita program The Leader ya Pak ya. Memang enjoy ya Pak di KAI Wisata ini. Nah ini sebelum kita Bapak passionnya dapat di situ ya? Ya kita kan harus menjiwai. Gini, bagaimana kita bisa membuat orang lain bahagia kalau kita sendiri tidak bahagia? Jadi yang pertama mesti kita bahagiakan adalah diri kita sendiri. Oke. Ya kan? Nah makanya KAI Wisata ini mengumpulkan orang-orang bahagia. Jadi kalau nggak bahagia kan dimasukin nggak bisa. Iya. Syaratnya harus bahagia dulu. Bahagia dulu. Baru bisa membahagiakan orang lain. Kalau dirinya susah sendiri mikirin urusan sendiri susah. Nah, gimana mau membahagiakan orang? Makanya di KAI Wisata ini passionnya harus satu, dia harus bisa manage dirinya. Manage dirinya. Tapi Pak ini memang backgroundnya kereta api Pak. Sebelum megang KAI Wisata ini. Saya udah banyak Pak. Saya udah pindah-pindah. Jadi dari orang komersial, sampai menjadi orang komersial itu dari angkutan barang, angkutan penumpang, sampai ke wisata. Sebelumnya di logistik. Oh, logistik. Kalok. Sini juga kan? Ya tetangga. Kalau dulu saya Jumatan pasti ke sini nih. Oh, ke situ ya. Sini. Cuma karena sekarang pindah sebelah sana, Cutmutia aja. Cutmutia. Ya, siap. Oke. Nah, Pak, ketika diberikan amanah sebagai orang nomor 1 di KAI Wisata, apa yang ada di benak seorang Hendy Helmy saat itu? Ya. Pada saat saya jadi kereta wisata, yang saya pikirkan apa yang saya mesti lakukan untuk membuat paling tidak karyawan saya bisa termotivasi untuk kerja dengan baik. Itu ya Pak? Ya. Karena kita tahu ya, namanya kereta wisata ini buat kereta api salah satu anak perusahaan yang belum besar. Ya kan masih kecil lah dibandingkan kereta api yang cukup besar ya. Nah, gimana meyakinkan teman-teman bahwa kita harus bisa tumbuh besar sehingga kita bisa membuat sesuatu yang besar. Kalau kita nggak merasa besar, kita nggak akan pernah bisa buat besar. Satu. Terus yang kedua, kita harus bangga sama perusahaan kita. Jadi saya bikin teman-teman, kamu jangan minder kerja di wisata. Karena apa? Karena kita masih ngerasa kecil, terus habis itu ngerasa layanan kita kereta api kita belum banyak. Saya nggak bilang jalan terus. Karena yang kita layani orang-orang besar nih. Benar. Nah kalau kita, saya sering ketemu beberapa pegawai KAI Wisata necis loh Pak. Oh iya. Mereka menjaga penampilan ya. Oh iya betul. Karena tadi itu ya harus melayani orang-orang yang istimewa tadi itu. Betul. Dan mereka harus bisa memposisikan mereka diri bahwa mereka itu sama. Karena kalau mereka di bawah jadi pelayan jadi kan ya. Nah, kita nggak pelayan, kita memberikan kita mengencourage mereka untuk untuk membantu, bukan melayani, membantu. Nah, gitu. Bagi seorang Hendy Helmy, apa kunci menjadi the leader, Pak? Seorang pemimpin. Satu yang mesti kita yang kita mesti pegang, kita harus jadi role model. Role model orang-orang kita. Pada saat kita bicara apapun, kalau kita tidak bisa menjadi contoh, orang nggak akan percaya sama kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya klasik lah.
Banyak doa. Oh, sedap. Banyak doa. Ini kalau udah keluar religinya ya kan. Sesuai dengan rambut lah. Iya. Pak Hendy ini pendengar Trijaya rambutnya sudah putih semua ya. Iya, betul. Tapi jiwanya masih rock and roll kayaknya ya. Oke, Pak, memimpin sebuah perusahaan yang sangat mengutamakan servis, pelayanan dan kepuasan itu nggak gampang loh, Pak. Betul. Iya kan? Betul. Apalagi era medsos nih, Pak. Betul. Ada yang komplain dikit, cacat dikit itu bisa merusak apa yang sudah dibangun. Betul. Nah, bagaimana Pak Hendy menghadapi itu? Saya sih sebenarnya gini, kita mengalir saja ya, karena kalau kita tanya layanan itu batasannya nggak ada, batasannya langit. Kalau cerita zaman dulu Pak Jonan tuh batasannya langit. Jadi orang itu dikasih ini pasti minta lebih, jadi nggak pernah ada batasnya. Ya. Yang penting satu, saya bicara sama teman-teman di bawah, teman-teman saya di kantor, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Oke. Itu saja. Selama Anda konsisten dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan menjadi tujuan kita, saya yakin itu sudah sesuatu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke. Kalau misalnya ada miss atau apapun, itulah bagian dari kerja. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita melakukan pendekatan kepada customer yang ini, yang kecewa, atau kita jelaskan secara detail lah seperti itu. Karena kita nggak akan bisa menutup mulutnya mereka. Artinya membungkam mereka untuk tidak bicara. Karena kalau mereka nggak bicara, kita juga nggak punya sesuatu yang bisa jadi koreksi kita. Kan kalau ada yang bicara, kita jadi ini kurang kita perbaiki. Ini kurang kita perbaiki. Gitu. Bagaimana Pak Hendy memperlakukan pasukan, Pak? Karyawan, anak buah? Ya sama seperti ini, kita ketawa aja lah. Pokoknya seneng-seneng. Karena gini, zaman sekarang udah nggak zaman kayak dulu. Mereka harus kita bisa jadikan teman. Kalau kita jadikan dia sebagai karyawan kita, justru malah nanti masukan dari bawah itu nggak bisa ke atas. Ya. Terakhir Pak Hendy, warisan apa yang ingin seorang Hendy Helmy tinggalkan di KAI Wisata ini? Ya. Pensiun berapa lama lagi, Pak? Saya 3 tahun lagi. Oh iya, makanya kita tanya nih, warisan apa yang ingin Pak Hendy tinggalkan ini? Jadi kalau cita-cita saya untuk KAI Wisata sih sebenarnya bagaimana bisa menjadikan kereta api wisata ini perusahaan kereta wisata terbaik yang saat ini ada di Indonesia. Amin. Terus yang kedua, saya ingin semua karyawan saya sejahtera. Karena itu bagian dari kepuasan saya untuk bisa membangun KAI Wisata. Karena saya pengen tidak hanya bicara perusahaan, tapi saya juga pengen punya kedekatan secara moral ke mereka, bahwa mereka menghargai apa yang sudah saya lakukan untuk mereka. Tidak hanya buat perusahaan, tapi untuk karyawannya sendiri. Itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendy. Sebelum saya tutup, ini ada tanggapan dari pendengar. Ada Pak Dayat pernah naik kereta ini dari Gambir ke Cirebon bersama Papdi Cabang Depok. Oke, kemudian selamat sore untuk pendengar Trijaya. Ada Pak Aim. Berapa perkiraan biaya untuk Jakarta Jogja dengan 2 destinasi wisata atau pemberhentian untuk rombongan 40 orang Pak katanya. Oke, nanti kita kasih nomor kontaknya ya Pak ya. Siap. Oke, kemudian satu lagi, ini ada Pak Abi Ihsan. Semoga kereta api wisata semakin jaya. Amin. Oke, ada Pak Agus Bambang. Kereta api wisata, your destination, our commitment. Oke, terima kasih. Satu lagi, selamat sore untuk pendengar Trijaya Pak Hartawan. Jalur Bogor Sukabumi bagus tuh untuk jalur kereta wisata katanya. Betul. Oh iya, ini mantap jalur ya. Kereta Sukabumi sekarang aja yang reguler sehari cuma 2 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Cuma 2 ya. Kita lagi bikin tuh Pak, destinasi wisata dari Bogor ke Sukabumi. Karena sebenarnya ada sejarah besar Indonesia yang di daerah Sukabumi. Salah satunya adalah Cipetir kalau nggak salah. Cipetir itu adalah penghasil karet terbaik di dunia pada masa itu. Jadi karetnya itu dipakai untuk kabel bawah laut di antara Inggris dan Prancis kalau nggak salah. Dan itu nggak ada negara lain yang bisa menghasilkan karet sebagus Cipetir. Dan banyak peristiwa sejarah di negeri ini yang tidak terlepas dari peran kereta api ya Pak? Betul. Pak, kalau nggak salah dulu Charlie Chaplin kan pernah ke Garut naik kereta katanya Pak? Iya, betul. Bener ya Pak? Betul. Dan mereka pernah di stasiun Garut.
Makanya kemarin di rut kami bangun stasiun Garut salah satu untuk mengenang Charlie Chaplin. Iya. Terus juga sekaligus juga untuk menghidupkan Garut. Karena Garut ini kan juga salah satu kota yang potensi wisata. Alam wisata, alamnya, termasuk kulitnya itu bagus di situ. Makanya kita coba hidupkan lagi jalur-jalur mati itu. Iya. Memang asik kok naik kereta, Pak. Asik dan apalagi setelah revolusi yang dilakukan oleh Pak Jonan ya. Betul. Luar biasa, kita sangat menikmati perjalanan kereta api dan sekarang sudah 15 tahun ada kereta api wisata yang terus meningkatkan pelayanan ya. Yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pilihan bagi rakyat Indonesia untuk menikmati wisata di tanah air ya, Pak ya. Baik. Pak Hendy Helmy sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih. Sukses selalu untuk KAI Wisata. Sama-sama. Selalu menjadi orang yang berbahagia untuk membahagiakan orang-orang yang ingin bahagia juga ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendy. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program The Leader MNC 3G FM dengan tema Outlook Perkeretaapian Wisata 2024 bersama Bapak Hendy Helmy, Direktur Utama PT KAI Wisata. Tadi untuk Pak Aim yang tanya untuk wisata ke Jogja ya, untuk 40 orang bisa kontak nomor bisnis dari KAI Wisata di 0811 1220 7227 ya. Sekali lagi di 0811 1220 7227 atau di sosmednya PT KAI Wisata banyak banget, atau Anda bisa kunjungi website www.kaiwisata.id.